Halo teman-teman, selamat siang semua. Selamat makan siang ya buat kalian. Sekarang posisi lagi di rumah sakit Siloam. Kita mau balik pulang. Habis ngantar Bahrul dan Gita ke rumah sakit karena mau melahirkan. Terima kasih. Selesai tadi urgent ya, jadi aku minta bukain pintu sama Satpol PP. Nah, jadi kali ini kita mau bahas apa ya? Pertama nih, buat kalian yang urgent, saya mau ke rumah sakit, IGD, keperluan yang benar-benar harus ke UGD, kalian bisa tuh lewat jalan utama ya teman-teman. Kalian bisa lewat jalan utama. Tadi buktinya aku pas lagi bawa Gita, Bahrul dan ibunya Gita ke UGD karena dia mau melahirkan. Dan tanpa ditanya alasan yang jelas, yang bilang tadi mau ke rumah sakit, ada yang mau melahirkan gitu, langsung dibukain pintunya sama Satpol PP yang jaga. Jadi kalau untuk urgent itu boleh teman-teman ya, karena memang ini urgent ya, kebutuhan untuk ke rumah sakit. Oke, kita masuk ke topik berikutnya teman-teman. Topik berikutnya adalah apa, aku jatuh satunya teman-teman, sebentar. Oke, topik satunya itu ada sedikit berita ya, aku lihat di salah satu postingan Instagram bahwa ada PDP ya, PDP atau ODP gitu, PDP ya, yang sudah dinyatakan negatif. Tapi saat dia lagi belanja ke warung, saat dia lagi buang sampah, tapi dia itu seperti didiskriminasi, apa ya bahasanya, tidak diterima oleh warga di sana gitu, warga. Cuman aku nggak tahu itu benar atau enggak. Kalau ini beneran ada dan terjadi, itu sangat parah sih teman-teman. Kalau kalian punya iman, kalian itu seharusnya tidak mengusir orang seperti itu. Atau kalian, jika memang kalian itu punya rasa gimana ya nyebutnya, jika kalian itu care atau peduli sesama nih, bukan hanya kalian ngomong aku peduli kok sama dia tapi kan dia bawa virus gitu. Enggak teman-teman, enggak, itu bukan rasa peduli gitu ya. Rasa peduli kalian mungkin untuk warga-warga di sana, kalian harusnya kasihlah pertolongan. Apa sih, kenapa kalau mereka PDP yang sudah negatif ini, udah dinyatakan negatif ini, tidak kalian terima gitu ya, kalian kasih solusi, jangan bukan ngusir gitu loh, ngerti nggak? jadi kebawa emosi ya, ngerti nggak? Kalian tuh harusnya ngasih solusi gitu. Solusinya gimana? Kalau memang mereka nggak boleh ke warung kalian atau nggak boleh buang sampah, kalian baik call gitu, pakai telepon gitu. Gue lagi aku lagi butuh misalnya santan, tolong dong belikan, nanti taruh sini. Kalian kasih solusi kayak gitu, jangan kalian ngusir gitu. Kalau ngusir itu bukan solusi teman-teman. Ingat teman-teman ya, itu bukan solusi kalau kalian ngusir. Gila, kasihan banget sumpah dah, kasihan banget tuh. Bukan masalah nggak takut sama corona atau apa, aku sebenarnya juga takut sama corona, takut kalau terjangkit ya teman-teman. Tapi sebaiknya kalau kalian itu adalah orang yang peduli sesama, tidak seperti itu teman-teman. Kalian harus kasih solusi, bukan malah mendiskriminasi orang tersebut, mengucilkan, mengoloki dia corona, lalu bilang jangan kamu di sini atau gimana dengan bahasa kalian yang di sana. Janganlah. Ingat teman-teman, kita ini di Indonesia hidup rukun bertetangga. Jangan kalian usik tetangga kalian yang sudah jelas-jelas dinyatakan negatif. Memang Allahu alam teman-teman ya, penyakit kita nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu. Berbuatlah kebaikan di dunia ini. Jangan kalian malah memperkucilkan seseorang gitu loh. Kalau memang kalian tidak menerima mereka, kalian kasih solusi lah bagaimana
entah itu mereka punya pagar di rumah atau mereka punya tempat, kalian taruh makanan di situ, kalian taruh minuman di situ. Jangan kalian mengusir. Kalau mengusir itu berarti sama dengan apa ya, tidak diinginkan gitu loh. Tidak diinginkan berarti dia nggak boleh ada di wilayah situ, nggak boleh ada di lingkungan situ. Terus mereka di mana? Mereka di situ punya rumah, punya tempat tinggal di situ, tempat tinggalnya. Terus mereka mau ditaruh di mana? Rumah sakit. Oke, di rumah sakit nih ya. Kalian mikir nih, buat kalian nih ya, yang ngusir kayak gitu. Ketika kalian diusir, apakah kalian tidak sakit hati juga? Ketika kalian diusir nih, diusir dari rumah sakit, mau berobat, tidak bisa di sini, cari rumah sakit lain. Kami tidak menerima Anda karena kalian sudah mengusir orang-orang seperti ini. Tuh, apa kalian gak sakit hati diusir? Kalian mau berobat, maaf mas, gak bisa di puskesmas, kalian cari tempat lain. Karena saya gak mau ngadain mas, karena Anda beretikat buruk, Anda tidak punya rasa, apa sih namanya ya, lupa aku, aduh, rasa apa ya, itulah pokoknya teman-teman ya. Gak ada empatinya, gak ada simpatinya gitu. Kalian gak, apa ya, di dunia ini kita memang butuh namanya tetangga teman-teman, tapi jangan sampai kita mengusir tetangga kita kayak gitu. Dia mau beli sembako doang gitu loh, mau beli makan doang gitu, sekalian tidak izinkan, malah diusir sama pemilik warung. Kan aku lihat beritanya di online itu, dan aku nggak tahu ya itu benar atau enggak. Kalau benar ya sungguh kecewa banget sih, sumpah dah, parah banget sih orang kayak gitu. Nah, sama halnya nih, dokter, perawat, bidan, orang kesehatan yang balik ke rumahnya tapi diusir sama warga di kompleknya gitu. Itu juga parah sih sebenarnya. Jadi kalau kalian lagi berobat di rumah sakit lalu kalian ditolak, jangan salahkan perawat atau petugas kesehatan ya teman-teman ya. Karena kalian mikir aja, kalian ngusir mereka dari rumahnya, mereka bayar pajak, mereka bayar ini, mereka nyelamatin nyawa orang lain, bukan hanya nyawanya sendiri loh. Itu gimana sih pandangan kalian gitu loh? Sumpah dah, kalian memang pintar tapi jangan kepintaran gini dong. Terus ada lagi nih, nggak apa, berita-berita jenazah corona dilarang buat dikuburkan di wilayah tersebut. Oke, dilarang ya. Terus kalau kalian positif corona ya, buat yang ngelarang-larang itu, yang ngusir-ngusir, kalau kalian positif corona terus digitukan, kalian mau keluarga kalian deh yang digitukan, karena kan kalian sudah ibaratnya sudah meninggal gitu ya, jadi jenazah. Terus kalian kayak gitu, atau keluarga kalian ada yang meninggal, amit-amit tapi ya, amit-amit positif corona terus meninggal, ditolak jenazahnya di kuburan situ, tolak. Kalian gimana perasaannya teman-teman? Itu sudah ada prosedurnya ya, sudah ada prosedurnya. 4 jam setelah meninggal dan itu positif corona harus dikuburkan, paling maksimal 4 jam gitu ya. Jadi kalau kalian memang tidak punya etika, tidak punya kepribadian luas, tidak bisa tolong menolong, tidak bisa gotong royong, tidak bisa punya apa namanya, rasa simpati empati gitu, ya lebih baik kalian kalau sakit nggak usah ke rumah sakit. Kalau kalian meninggal, kubur aja sendiri, gali aja sendiri kuburan buat kalian gitu loh. Kalau kalian lapar, nggak usah kalian ke Alfamidi, Indomaret atau tempat-tempat jual sembako, warung makan. Kalian berburu aja sendiri di hutan, kalian buat rumah sendiri di hutan, kalian ya menyendiri aja lah dari dunia ini teman-teman. Itu sih ya, aku kecewa banget sama orang-orang zaman sekarang. Ya tidak menutup kemungkinan mungkin di salah satunya ada aku, tapi aku nggak tahu aku posisinya di mana, karena aku ngerasa ini sudah kelewatan banget sih ngusir gitu. Memang kadang memang ada mengusir orang, tapi bukan mengusir yang seperti itu. Dalam arti ini adalah mereka punya rumah, mereka punya tempat tinggal, mereka punya kehidupan juga, mereka sudah dinyatakan negatif. Tapi kenapa kalian masih memperlakukan mereka tidak adil seperti itu? Mereka ingin makan, mereka ingin beli sesuatu, tapi mereka nggak dapat sesuatu dari itu. Oke teman-teman, think smart dari bahasan kali ini. Aku mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di kalian. Ya karena aku mikirnya gini loh teman-teman ya. Aku
juga lagi nyari konten sebenarnya. Jujur aku nyari konten karena sekalian keluar, sekalian ngeliat suasana jalanan gitu. Kita mikir di saat kita butuh siapa yang bakal nolong. Keluarga kita jauh misalnya, siapa yang bakal nolong? Tetangga ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Oke. Memang kalian punya banyak uang atau gimana, tapi tetangga yang paling dekat yang bakal menolong kita suatu saat nanti. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Dwika Yogi.